Lantas, saudara, bagaimana sebenarnya strategi dari regulator untuk mengembangkan perekonomian desa? Karena faktor eksternal ini ya Pak Menteri ya, sudah membuat perekonomian nasional juga akhirnya ya mau tidak mau pesakitan lebih dulu gitu ya. Saya kenalin dulu ini Menteri Desa kita, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Abdul Halim Iskandar. Terima kasih waktunya dengan Indonesia Business Leadership. Pertanyaan itu kan Kementerian Keuangan itu mengalihkan dana anggaran ke penanganan corona fokusnya gitu. Kementerian punya 700 triliun. Apa yang bisa dilakukan langkah konkretnya untuk penanganan virus corona? Jadi yang dimaksud Bu Menteri Keuangan itu dana APBN yang ke daerah itu 700 triliun. Termasuk di dalamnya itu ada dana desa yang 72 triliun. Nah, dari 700 triliun itu akan dipangkas juga, termasuk bukan hanya itu, termasuk dana di kementerian. Oke. Kementerian Desa sendiri sudah 105 miliar yang kita serahkan untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, dari 72 triliun kita tidak dipangkas, ya, dana desa tidak dipangkas oleh Menteri Keuangan, tetapi peruntukannya yang difokuskan. Sehingga saya mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 bahwa fokus dana desa 2020 ini untuk dua hal. Satu, padat karya tunai desa, yang kedua COVID-19, pencegahan dan penanganan. Kenapa dua ini? Karena dampak dari COVID ini ya dua. Satu ekonomi, satu kesehatan. Dua ini tidak bisa dipilih prioritasnya. Harus beriringan. Ya, harus beriringan. Karena misalnya bicara penanganan COVID lebih tinggi, iya. Betul, ini faktor kemanusiaan harus diutamakan. Tetapi jangan lupa, ekonomi juga faktor kemanusiaan. Urusan perut juga faktor kemanusiaan. Nah, double job jadinya Pak? Double job, tetapi paling tidak dua hal ini yang sudah kita tekan ke desa-desa, bahwa dana desa yang tersalur di 2020 ini digunakan dua kegiatan itu, padat karya tunai desa dan penanganan dan pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, padat karya tunai desa itu di samping untuk kepentingan menggerakkan ekonomi di desa, juga mengurangi dalam tanda kutip ya, mengurangi pengangguran, karena padat karya tunai desa itu harus melibatkan 3 komponen. Satu, penganggur. Yang kedua, setengah penganggur. Yang ketiga, rumah tangga miskin. Nah, ditambah lagi mereka semua ini adalah kelompok marginal. Nah, termasuk kelompok marginal lain juga harus dipertimbangkan. Nah, sehingga harus dipahami betul bahwa padat karya tunai desa itu tidak ada urusannya dengan skill. Tidak ada urusannya dengan skill. Tidak harus kemudian yang bisa nukang, bisa ini. Tapi tapi urusannya dengan kondisi masyarakat desa itu. Makanya Pak Presiden memberikan arahan fokus ke padat karya tunai desa supaya duit ini segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Yang kedua, karena situasi seperti ini maka tidak bisa tidak juga harus fokus pada pencegahan dan penanganan COVID-19. Oke, Kementerian Desa sendiri bagaimana cara mengkontrolnya? Kalau kita lihat berdasarkan catatan-catatan realisasi APBN selama ini, serapan desa itu agak kurang gitu. Tapi kan sekarang ini mau tidak mau harusnya semua profesional dengan adanya COVID-19. Gimana Pak? Jadi begini, kita sudah membagi tugas. Jadi se-Indonesia ini kita bagi menjadi 7 zona. Setiap zona ada yang menangani, yang setiap hari pekerjaannya adalah komunikasi dengan kepala desa. Dimulai dengan komunikasi dengan kepala daerah, kemudian dengan dinas pemberdayaan masyarakat, dengan dinas kesehatan, nah terus dengan kepala desanya. Pertama, pemetaan terhadap daerahnya. Misalnya saya sebagai penanggung jawab zona, saya misalnya kebetulan dapat bagian satu kabupaten di Lampung. Nah, setiap hari saya komunikasi dengan kabupaten di Lampung, dimulai dengan saya pemetaan berapa yang sudah menyelesaikan APBDes, berapa dana desa yang sudah cair, bagaimana APBDes-nya, sudah dirubah belum? Ini dilakukan sejak kapan ini Pak? Sudah 2-3 hari yang lalu. Wow, oke. Ya, langkah cepat yang diambil oleh Kementerian harus cepat. Nah, situasinya apalagi nanti banyak sekali PR yang dianu. Nah, selain ngecek
dana desa APBD sudah selesai belum, sudah cair belum, kalau sudah direvisi belum, kalau belum segera direvisi. Nah, yang kedua, apa langkah-langkah sudah diambil untuk pencegahan COVID-19? Misalnya di dalam edaran ini saya tegaskan tugas relawan desa lawan COVID-19 yang pertama adalah melakukan identifikasi gedung tempat yang nantinya, tapi kita tidak berharap dalam situasi yang tidak bisa tidak digunakan untuk ruang isolasi. Ini sudah harus mulai diinventarisir. Bisa sekolah, setiap desa insya Allah ada SD misalnya, sekolah libur, koordinasi dengan dinas pendidikan, ada beberapa kelas yang dibersihkan, ditata sedemikian rupa. MCK-nya ditata sedemikian rupa. Nah, ini boleh menggunakan dana desa, boleh. Nah, terus ini untuk antisipasi. Terus untuk pembelian pembelian disinfektan, untuk penyemprotan ini juga boleh. Ini dalam rangka pencegahan. Nah, kita kontrol satu persatu tiap hari gantian. Sudah inventarisir sudah dapat tempat belum untuk antisipasi? Oh sudah, oh belum. Silakan cari segera. Nah kalau sudah di mana? Jadi kita dampingi supaya apa? Supaya betul-betul terantisipasi. Karena begini Mbak, semakin ke belakang ini situasi di Jakarta semakin tidak menentu. Pekerja informal di Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan, pilihan-pilihan sulit, maka pasti pilihan mereka adalah pulang lagi ke desa, pulang ke kampung. Nah ini harus kita antisipasi ini. Ini bukan hal yang sederhana. Nah kita membantu dengan antisipasi skala desa, itu penumpukannya tidak terlalu besar. Gitu. Dari Kementerian Desa, apakah siap dengan kalau misalnya potensi itu? Kita berharap tidak demikian, tetapi ini menjadi salah satu concern kita untuk kembali diingatkan mengembangkan ekonomi desa. Ini tadi ya saya dengar paparan dari Pak Menteri itu luar biasa. Jadi ini kita nih memang harus segera bersinergi, memang itu yang kami harapkan. Jadi dengan kita membuat usaha-usaha di desa yang nyata, kita pula yang membeli karena kita sebagai off-taker, kita juga butuh regulasi dari pemerintah, khususnya Kementerian Desa. Regulasi seperti apa, Pak Irfan? Ya, baik. Regulasinya mungkin di desa itu kan banyak sekali potensi ya. Banyak sekali. Ini kita ambil satu contoh, misalnya nomor satu untuk memajukan desa, kita harus lihat SDM-nya. Itu kita nggak bisa pungkiri ya, SDM-nya. Kalau tadi Bapak Menteri bilang desa itu tempat segala sesuatunya yang memang harus kita majukan, itu benar sekali, tepat gitu. Kenapa kita juga menamakan ini pengusaha desa? Karena di desa itulah semuanya masih tersedia, bahan baku, sumber daya manusia dan lain-lain. Makanya kita harus meningkatkan dulu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Itu aja yang kami minta dari pemerintah gitu. Dengan ada masalah pandemi COVID-19 ini, Pak Irfan, artinya menambah masalah juga gitu kan? Ini kan merupakan kejutan eksternal yang kita nggak pernah undang gitu kan? Butuh apa nih dari pemerintah? Baik. Kebetulan saya juga sudah bikin program khusus APD namanya Desiko, Desa Siaga COVID-19. Nah ini kebetulan ya, saya tuh baru kemarin sudah mengirim surat ke Bapak Menteri Desa nih, tapi ternyata hari ini saya bisa bicara langsung. Sampaikan sekarang sudah ada orangnya. Ya, baik. Jadi begini, ini masalahnya bukan masalah Indonesia doang, tapi ini menjadi masalah dunia ya untuk COVID ini. Jadi kita akan membantu bukan hanya untuk pengadaan APD di desa, bukan hanya untuk pengadaan pangan dan lain-lain, tapi setelah hal ini terdampaknya nanti kemudian hari seperti apa? Ini yang mau kita bantu. Cuman memang penjabarannya sangat panjang ya, kayaknya sulit kalau kita bicarakan. Gak apa-apa, yang poin-poinnya dulu aja Pak Irfan. Baik. Pertama ini yang kami idekan ya, satu, kita kan di APD juga sudah bekerja sama dengan salah satu BUMN, PT Banda Graha Reksa, BGR. Nah itu BUMN khusus untuk logistik dan pergudangan. Jadi dengan adanya bantuan mereka yang sudah bekerjasama dengan kita tuh berharap hasil lanen dari petani-petani yang sekarang ada, yang mereka susah masukin ke supermarket karena pada tutup, ini kita masukkan dulu ke gudang. Lalu kita akan, baik Pak. Lalu setelah kita masukkan ke gudang, kita ini berharap
semua tidak ada yang terbuang gitu, dan tetap bisa didistribusikan ke semua lini di sektor masyarakat. Oke, nah ini Pak Menteri mau memberikan tanggapan kepada pernyataan Pak Irfan? Sebenarnya sangat sambung dengan yang sudah kita siapkan, Pak Ivan. Benar ini Pak. Iya, betul. Jadi begini. Sekali ini gitu. Jadi begini. Kita kemarin kira-kira seminggu yang lalu saya memetakan tentang tol laut. Di mana pengiriman biaya tol laut itu menjadi tinggi karena barang yang dibawa pulangnya itu kosong. Nah, padahal banyak sekali potensi di wilayah-wilayah itu yang bisa dibawa. Misalnya dari Priok ke Indonesia Timur itu jauh lebih mahal daripada ke Singapura, daripada ke Australia. Coba bayangkan, bawa barang dari Jakarta ke Australia jauh lebih murah daripada Jakarta ke Papua. Kenapa? Karena pulangnya kosong. Nah, kita lagi pemetaan pelabuhan-pelabuhan tol laut itu mana saja. Nah, di sekitarnya, di kawasan itu kita akan lihat potensi desanya bagaimana. Nah, kita memang lagi menyiapkan itu dan kita akan kerjasama dengan swasta, nggak bisa tidak. Contohnya, pergudangan. Baru kita bicara kemarin seminggu yang lalu pergudangan. Karena barang ini dari desa, sebelum kapalnya sandar, kan harus ready di gudang. Termasuk nanti akan kita diskusikan dengan PUPR misalnya, bagaimana akses ini lancar supaya harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi nyambung banget Pak Irfan, tinggal kita bagaimana kemudian menindaklanjuti gagasan-gagasan brilian Pak Irfan dengan apa yang sudah kita persiapkan di Kementerian Desa. Tadi diminta sama Pak Irfan soal regulasi yang disiapkan. Kira-kira regulasi seperti apa yang mungkin dalam jangka waktu dekat ini bisa kita aplikasikan? Kalau format sudah ketemu, regulasi gampang Pak. Bisa permen, bisa Kepmen, itu urusan. Tapi ini pasti dijanjikan akan dilakukan ya? Sudah kita petakan seminggu yang lalu sebelum situasi seperti ini. Nah, tentu sekarang kita tetap mendiskusikan itu. Di samping ada tambahan pekerjaan untuk bagaimana desa ini betul-betul siap menyongsong berbagai hal terkait dengan situasi yang hari ini. Saya sedikit penasaran dengan Pak Irfan. Pak Irfan, ini kan kalau ada pengusaha yang mau masuk desa kan mereka juga maunya cuan juga gitu kan. Supaya apa kira-kira yang dibutuhkan ataupun insentif mungkin agar lebih banyak lagi pelaku usaha yang mau berinvestasi di desa? Ini menarik nih pertanyaan dari Mbak nih. Itu kan prinsip dasar pengusaha adalah cuan. Iya. Jadi kenapa kita hadir di desa? Karena kita ingin mengajari juga masyarakat desa, terutama BUMDes ya, yang selama ini punya modal, agar tuh segala usahanya bisa punya cuan, sehingga bisa menambah PADS mereka itu sendiri, Mbak. Itu yang mau kita ajarin memang. Ya, jadi saya tambahkan, memang posisi swasta itu harus pendampingan, Mbak. Jadi pendampingan. Satu contoh, misalnya kita melakukan memfasilitasi komunikasi antara pengusaha kopra di Buton, yang dari kopra coklat hasilnya menjadi putih karena ada pendampingan dari pengusaha. Harganya menjadi naik dan ekspor. Mestinya bulan April ini saya ke sana untuk pelepasan ekspor yang pertama, kopra di Buton. Kemudian ada vanila. Tapi ada pihak swasta yang mendampingi, karena kita nggak mungkin melakukan pendampingan seperti itu. Posisi kementerian adalah melakukan fasilitasi, komunikasi, dan pengawasan terhadap kerjasama antara BUMDes dengan swasta, BUMDes dengan BUMD, BUMDes dengan masyarakat. Nah, itu bagian tugas kita dan memfasilitasi untuk itu. Karena apa? Karena dana yang dipakai dana desa untuk permodalan BUMDes itu. Kira-kira supaya kita lari cepat, Pak Menteri gitu. Ini kan mengingatkan kita sekali lagi, saya nggak akan pernah bosan untuk bilang bahwa desa itu vital sebenarnya. Masih luas, tadi kita ada data juga dari Kementerian Desa bahwa desa mandiri nggak lebih banyak dari desa tertinggal gitu. Nah, apa strategi khusus, maksud saya di sini adalah jangka panjang bahwa ekonomi desa itu bisa kita andalkan. Jadi begini, pertama yang perlu saya luruskan, Mbak, desa mandiri dengan tertinggal itu sebenarnya tidak selalu ada hubungannya dengan potensi ekonomi. Nah, jadi banyak juga ya potensi-potensi ekonomi yang bagus-bagus adanya di desa belum mandiri. Jadi itu kan satu sektor aja. Nah, ini jadi kita lepas dulu urusan mandiri, maju, berkembang dan tertinggal, kita lepas dulu ketika kita bicara tentang potensi ekonomi, potensi komoditas di desa. Jadi nggak ada urusannya, karena ekonomi dibutuhkan oleh siapapun masyarakat yang ada dimanapun status desa itu. Benar-benar.
benar. Pak Irfan, saya penasaran soal pekerjaan dan usaha apa yang saat ini sebenarnya bisa kita maksimalkan dalam waktu dekat di desa. Wah, oke, baik. Saya cerita satu lah ya. Jadi sebenarnya sebelum tadi yang Bapak Menteri bilang, itu kan kita juga punya mitra dari berbagai negara ya. Kontainer mereka tuh masuk dalam sebulan itu bisa sampai 500 kontainer. Tapi kembali lagi ke negara mereka kosong. Apa yang bisa Anda kasih APD buat kami biar kami bisa ngisi? Saya ditantang seperti itu, saya bekerjasama dengan satu perusahaan lokal namanya Laris Manis Utama di Pulau Gadung. Kebetulan mereka ini kan pengimpor buah dari Cina. Oke. Nah, lalu saya bilang yang Anda impor ini apa? Dia bilang tuh tomat, wortel sama edamame ya. Wortel sama edamame yang buat jus. Pasar mereka tuh Asia Tenggara, padahal mereka perusahaan Indonesia. Akhirnya kita punya ide gimana kalau PO Anda yang sehari 20 ton ini kita coba tanam di sini. Biar kita jadi nggak usah impor. Akhirnya mereka bilang, oke, kita hubungin ahli di sana, di Hong Kong. Kita tes dulu tanahnya, tolong dipilihin. Akhirnya saya pilihin tanah dari Kertasari karena kan MDPL-nya ya, ketinggiannya cukup, syarat dari mereka. Begitu tanah di sana sudah dites labnya masuk, kita ini dari APD sudah menyewa seluas 57 hektar di Kertasari. Tepat itu di Citarum titik 0, Cisanti ya. Nah, kalau memang Bapak Menteri berkenan, ini salah satu proyek percontohan kita untuk mengurangi tadi Pak, sektor impor, biar kita malah jadi ekspor. Karena yang APD harapkan adalah tuh mengurangi impor, dengan kita memberikan ekspor pula, itu kita bisa sebanyak-banyaknya itu membawa lapangan kerja baru di desa. Jadi inilah. Oke. Lapangan kerja baru di desa, Pak Menteri. Sama. Disimpulkan closing statement juga sekali. Ya, jadi memang prinsipnya Pak Ivan, kita ketemu pada visi. Saya selalu bicara begini. Kalau kita ketemu pada visi, pasti kita akan bekerja bersama dan pasti akan ada satu produk yang dihasilkan. Nah, itu bedanya ketika ketemu dalam kepentingan. Nah, itu beda lagi. Nah, ini kebetulan dengan Pak Ivan, saya ketemu pada visi. Ada kesamaan visi yang sama. Visi yang sama, misi yang sama. Kita tinggal bangun. Yang pasti bahwa kita harus ciptakan desa-desa kita bisa memproduksi sesuai dengan potensinya. Dan yang terpenting bukan hanya produksinya, tapi pemasarannya. Kita temukan banyak sekali kasus, produksinya bagus, tapi pemasarannya nggak bagus. Nah, ada juga faktor Pak Ivan, kita menemukan juga, karena monopoli. Ada di satu tempat, produksi tomat bagus, tapi nggak bisa dijual. Karena apa? Pengusahanya lebih baik ngambil dari tempat yang lebih jauh, dia dapat untung banyak daripada ngambil yang dekat. Akhirnya apa? Banyak yang busuk. Nah, ini yang harus kita selesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Tentu ini membutuhkan keterlibatan swasta pasti ya. Kemudian lintas kementerian dan lembaga juga tidak bisa ditinggalkan karena bagaimanapun bicara desa itu sebenarnya adalah bicara Indonesia dalam skala kecil. Benar sekali. Kita tunggu duet maut antara pelaku usaha dengan pemerintah. Kita komit ya Pak untuk bangun ekonomi desa. Kita tunggu ini untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Indonesia Business Leadership dan juga Pak Irfan. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Patricia Susanto, di mana nanti akan ada wirausaha sosial yang juga datang hari ini Pak.